Damn. Damn, di dalamnya ada tanah. Tenggorokannya itu emang basah begini atau gimana? Balik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Grandamaya TV. Yoi. Kali ini gue akan memenuhi kebutuhan kalian dalam asupan horor. Nah, bedanya hari ini gue nggak explore. Gue janji sama kalian bahwa gue akan coba melihat di jenglot ini yang gue temuin. Jadi kalau kalian belum nonton videonya gue nemu di mana, kalian bisa lihat dulu video sebelum ini ya. Nah, kalian bisa lihat di video minggu lalu gue sempat nemu sesuatu dan kebetulan waktu itu lagi collab sama Cabolang. Nah, kali ini gue akan coba buat ngebedah itu jenglot karena jujur kenapa gue bawa pulang, gue baru pertama kali ngeliat begituan. Terus gue kepo, gue pengen lihat dalam-dalamnya tuh kayak gimana gitu. Nah, sebelumnya buat kalian yang mau lanjutin nonton video ini, aku mau ngucapin terima kasih sudah mengklik video ini untuk nemenin malam kalian nonton video ini. Sekarang saatnya siapin kopinya, siapin cemilannya, siapin orang terkasih. Jangan nonton video ini sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Let's go! Kita mulai bedah jenglot! Oke, sebelum gue bedah, gue akan cerita dulu. Jadi udah berapa hari ini jenglot ini ada di kamar gue, dan kalau kalian lihat kenapa gue pakai masker, jujur ya men, ini jenglot bau banget kayak menyan-menyan gitu, kayak bau-bau apa ya, wangi-wangian yang terlalu mencolok. Jadi kamar gue ini jadi bau banget, kayak bukan bau sih, lebih tepatnya kayak wangi-wangian menyan gitu teman-teman. Terus kalau ditanya ada kejanggalan di rumah gue, enggak, alhamdulillah, karena ya nggak tahu kenapa nggak ada apa-apa gitu. Cuma sejak ada nih jenglot, subuhnya gue kesiangan. Biasanya gue agak on time ya. Azan tuh karena samping rumah gue kan masjid ya. Jadi kalau azan tuh langsung bangun gue biasanya. Nah ini gue suka kesiangan, bahkan beberapa kali gue lolos gitu, kayak apa jangan-jangan jenglotnya nutup kuping gue gitu biar gue nggak bisa bangun di subuh hari. Terus kalau ditanya lagi ada kejanggalan di rumah gue, enggak sih, cuma bau-bau ini aja yang nggak enak di kamar gue nih. Jadi kayak bau sekali gitu ya, dengan wangi-wangian yang tidak lazim. Terus apalagi gue jadi jarang tidur di kamar gue karena nggak tahu kenapa yang gue sebenarnya agak-agak merinding disco gitu ketika ada di jenglot gitu. Bawaannya sugesti gue tuh gak enak, kayak gara-gara apa? Gara-gara komentar temen-temen. Iya betul, gara-gara komentar teman-teman yang bilang, "Bang jangan dibawa pulang, terus ntar dia bakal minum darah abang" gitu. Wah, di imajinasi gue tuh kayak jangan-jangan jenglotnya hidup apa gimana gitu. Tapi akhirnya di jenglot ini gue masukin ke dalam peti ya. Peti yang dimana gue biasa nyimpen cincin-cincin gue yang kayak gini nih, atau aksesoris kalung atau aksesoris gelang gue di dalam sebuah peti yang biasa gue taruh itu. Gue ngalah dulu, jadi ini jenglot emang gue taruh di situ gitu. Dan pokoknya nggak ada yang aneh-aneh lah intinya tentang jenglot itu. Dan buat teman-teman yang nggak tahu itu jenglot apa ya, kalau jenglot itu menurut Wikipedia adalah seperti ini. Menurut Wikipedia, jenggot adalah boneka mainan para dukun Indonesia yang memiliki ukuran bervariatif. Belum ada pembuktian secara ilmiah bahwa jenggot adalah jasad makhluk hidup. Nah, itu menurut Wikipedia di Google, dan ada juga beberapa cerita-cerita yang gua baca. Jenglot itu katanya ada yang bilang orang-orang yang bertapa di sebuah tempat yang tidak bisa melampaui batas keilmuan yang dia betapain, ilmu yang dia incer, jadi dia menjadi jenglot gitu. Ada yang bilang. Ada yang bilang juga jenglot itu adalah sebuah boneka yang dijadikan sumber atau mediasi untuk diisi sesuatu yang dimana ditujukan kepada orang lain gitu. Kayak teluh, kayak apa lagi? Kayak penyakit, terus gitu. Makanya ada beberapa jenglot yang kayak gitu. Nah, ada juga jenglot-jenglot yang sengaja dibuat atau emang terciptakan secara sendiri gitu. Yang sengaja dibuat tuh kayak gimana? Kayak replika-replika yang ada di semua sosial media tuh, kayak yang kalau nggak salah pesulap Mela juga pernah bongkar gitu ya, jenglot-jenglot yang bisa nyala gitu. Ada juga yang dijual perbelikan di e-commerce tertentu yang dimana itu juga ada teman-teman gitu. Nah kali ini gue sih nggak tahu ini jenglot asli atau jenglot buatan atau jenglot hasil betapa orang yang ilmu gitu yang nggak bisa jadi sakti malah jadi jenglot gitu. Nah gue mau tahu ini jenglot dalamnya apa, karena jujur ya gue pertama kali nemu ginian, pertama kali juga gue ngeliat dan menyentuh gitu. Jadi makanya gue rela-relain bawa pulang, terus gue pengen bedah
Jadi kita akan bedah sama-sama teman-teman. Gua akan set dulu biar kalian bisa ngelihat jenglotnya secara jelas, dan kita juga bisa lihat ini jenglot dalamnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, karena jujur masih dalam bentuk gua temui itu kayak kain kafan ditutup begitu teman-teman, gitu ya. Let's go, yuk. Cepet yuk, daripada durasi kita kelamaan ya. Oke, teman-teman, selamat datang di meja operasi saya. Kok meja operasi sih? Oke lah ya, kita mulai yuk. Ini adalah peralatan yang gue gunakan untuk membongkar vapes gue. Jadi ya mungkin bisa berguna ya. Kita akan gunakan pinset. Nah, seperti yang tadi gue bilang teman-teman, gue deh naruhnya dia tuh di dalam sebuah box peti yang ini sebenarnya isinya tadinya tuh buat alat-alat, bukan alat-alat, aksesoris gue gitu, aksesoris cincin, kalung atau gelang gue di sini. Tapi gue hari ini ngalah dulu, demi ini jenglot, jadi semua perabotannya gue pindahin dan gue masukin dia ke situ karena gue nggak punya tempat ya kan. Jadi ini dia, yuk kita langsung bedah. Buset, gue udah pakai masker aja, buset, baunya menyengat banget, asli ini benar-benar menyengat, sumpah menyengat banget. Oke. Nah, ini dia jenglotnya ya. Kalau kalian perhatiin di sini ada face-nya, ada wajahnya tuh, kalian lihat ya. Semoga jelas ya di kamera ya. Semoga jelas. Oh. Agak warna kecoklat-coklatan. Di bagian sini agak kecoklat-coklatan. Kita singkirkan peti ya. Nah, ini tuh kayak dibungkus kain, gua nggak tahu ini kain apa, nggak bisa dibilang kain kafan juga, tapi soalnya dia tuh kayak apa tuh, kayak berbulu-bulu gitu kainnya di pinggirannya. Oke. Ini buat turun lagi. Kalian perhatiin deh, tuh. Pokoknya kayak berbulu-bulu gitu. Ini bagian wajahnya. Nah, tertekuk kayak gini. Gue nggak tahu dia di dalamnya tuh bentuknya kayak gimana, apa cemang batang doang, apa sesuatu yang aneh. Mari kita buka ya. Oke. Ayo kamu ngaku, kamu yang ngambil handphone saya. Jadi handphone gue sempat hilang teman-teman di rumah dan tidak ketemu ya. Siapa tahu di jenglot tahu ya kan. Malingnya siapa. Jadi saya tidak punya handphone. Aduh, ini susah banget. Jadi teman-teman kalau mau bantu saya beli handphone, kalian bisa ke deskripsi saya, bisa sawer di situ ya. Siapa tahu mau beliin saya handphone. Oke, kita coba bongkar ya. Pertama yang harus gue buka adalah bagian kepalanya teman-teman. Ini ikatan kepalanya. Nah, dia tuh kayak ada ikatan kecil di sini, tali gitu, di bagian sini. Gue sempat naruh jenglot ini di dalam kamar gue, gelap gitu, cuma pakai lampu warna hijau doang, tapi ternyata tidak ada reaksi karena gue sempat berpikir katanya jenglot itu bisa hidup ya kalau nggak ada siapa-siapa gitu dalam kegelapan, tapi nyatanya enggak. Gue udah mulai melihat ada rambut ya tuh. Oh, ini diikatnya kayak pakai tali, tapi talinya tuh tali elastis gitu teman-teman, kayak karet ya. Soalnya ini tuh lentur gitu, talinya tuh kayak lentur banget, bisa ditarik-tarik gitu. Tali buat ngiketin atas kepala aja itu loh. Oke, gue ngeliat ada taring yang keluar, kayaknya kemarin gak ada taringnya ya. Oke, gue ada lihat ada rambut di sini. Tuh, kalau kalian mau lihat, nih, ada rambut-rambut yang keluar ya. Wah, nggak fokus ya. Tuh, pokoknya ada kayak rambut-rambut yang keluar. Jujur tiba-tiba hawa di kamar gue panas ya. Padahal pakai AC loh.
Gue sempat berkonsultasi sama Kiprana Lewu. Tadinya gue mau collab sama Kiprana Lewu, tapi ya Kiprana Lewu waktunya lagi tidak fleksibel. Jadi gue sempat mempertanyakan, Ki, kalau misalnya ini gue bedah, aman gak? Aman, insya Allah, kata dia. Kalau lu percaya iman lu kuat, dan ini untuk ngebuktiin itu jenglot asli atau enggak gitu, ya silahkan, gak apa-apa. Dan kalau misalnya gue kenapa-napa, boleh langsung ke padepokannya dia, katanya gitu. Ini gue baru ngeh ternyata ini ada iketan di bagian belakang tuh, kelihatan gak ya? Di belakang punggungnya ini ada ikatannya gitu loh. Ini kita buka yang lehernya ya, karena kepalanya udah kebuka nih. Ah, kan bener, ini kayak tali yang elastis loh. Nih, ini talinya ya teman-teman, ini talinya, dan bisa ditarik tuh, kayak elastis gitu, kayak karet gitu loh. Oke. Gua kenapa nggak mau megang, karena ininya basah teman-teman nih, kainnya tuh kayak basah-basah. Ih, damn, di dalamnya ada tanah. Oke, di dalamnya itu ada tanah, ada, ternyata badan jenglotnya itu utuh, ada tangannya. Wah, ini harus dilihat melalui dekat sih, kalau menurut gua ya. Gua coba dulu ngeset ini sebelum gua nggak apa-apa, ini gua akan tetap dalam kondisi seperti ini. Gua akan coba pindahin kameranya dengan posisi yang lebih dekat, biar kalian semua bisa lihat jenglotnya dari sini. Jadi nggak full kayak gini ya, kita fokus ke jenglotnya aja. Let's go. Oke teman-teman, ini maaf ya kalau misalnya berantakan begini, karena ini bekas dipakai buat ngecat tembok ya, kursi tinggi gitu, jadi agak berantakan, memang penuh dengan cat. Tapi semoga jenglotnya jelas nih ya. Nah, ini dia teman-teman, ganti dulu terus ya. Nah, ini dia jenglot yang kita temuin. Bawahnya belum, kakinya juga keikat, damn, ribetin banget. Heran lah gue. Ini kakinya juga keikat guys. Oke. Bebaslah engkau ya, jenglot, dari kain kafan ini. Ini bukan kain kafan kayaknya deh. Soalnya gampang banget. Apa gitu? Ayo lu, kamu ngaku kamu. Kamu dari mana jenglot? Sebelum saya bedah kamu lebih baik mengaku. Oh kan? Kita lihat teman-teman. Dia kalau digunting tuh langsung kayak lurus gini. Kayak elastis gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita bedah, ini dia. Tuh kan. Lihat ya, di dalamnya itu ada pasir kayak tanah-tanah ya, teman-teman. Dan teksturnya ini keras sekali ya. Jenglotnya keras sekali. Ini mic gua kedengeran gak ya? Pokoknya semoga aja di mic gua kedengeran. Dan ini dia. Oh ya, ini dia. Aduh, ini kakinya susah banget dikeluarinnya teman-teman. Oke, rambutnya panjang sampai bawah. Dan ada tangannya, gue nggak tahu ini tangannya. Kayak sikap lagi apa ya? Kayak lagi. Aduh, ini keikat lagi apa gimana sih? Kayak talinya udah gue buka dah. Jadi kakinya tuh keikat sama ituan cuy. Ya gini aja nih, jadi gak bisa gue buka gitu loh. Ya, pasir-pasirnya luntur ya di sini ya tuh ya, sudah mulai bertabur-tabur ya. Jadi ada kemungkinan saya akan sabu-sabu kamar saya gara-gara jenglot keparat ini. Gue sempet kaget nih nemu dia, dan cabulong kampret banget sih. Kayaknya gue curiga tuh sama dia, sama cabulong tuh, dia
kayak punya something yang kita nggak sadari gitu. Karena gue selama berteman sama cabul kayak nggak tahu dia punya apa gitu, kayak dia bisa ngerasain makhluk goib datang atau ada gitu. Curiga gue sama dia. Sama wedus itu tuh, gue selalu manggil dia wedus. Oke, ini dia. Overall kita semua bisa lihat teman-teman. Aduh, tuh. Ini kalau kalian perhatiin, ini basah-basah gitu. Ini basah-basah dan ada pasir-pasirnya. Luntur nih, pasir-pasir di sini-sini nih. Ya, gitulah. Nah, ini dia wujud si jenglot itu. Ini kalau kalian perhatiin nih, ada tangan ya. Fokus ya. Ini ada tangannya, ada kukunya, ada taringnya. Bahkan di bagian kaki juga ada kukunya gitu loh, nggak rata. Kukunya tuh nggak rata ya teman-teman. Oke. Apakah tangannya bisa dibuka? Oh, bisa dong. Oke. Tuh. Oke teman-teman, jadi tangannya bisa dibuka. Kamu ngaku kakinya bisa gak ya? Oke, kakinya bisa gua kengkangin. Tadinya rapet, jadi bisa gua kengkangin tuh. Tidak berperi kejenglotan ya gue ya, teman-teman ya. Oke, itu kakinya bisa dibuka begini teman-teman. Oke, dan kalau kalian mau lihat ini secara detail lebih dekat, ini dia si. Duh, ini ngeblur gak sih di kamera? Semoga enggak ya. Itulah ya, nanti gua foto-fotoin perwujudan dia kayak gimana, kayak gini lah kurang lebih gitu. Gua sebenarnya kepo di dalam ini, di bagian dadanya itu kayak ada rusuk gitu. Dan kuku di bagian tangan satunya lagi tuh kayak melingkar gitu. Ternyata kukunya tuh sampai melingkar ke sini. Nih. Kukunya melingkar sampai sini tuh. Ya teman-teman, melingkar sampai sini. Nih. Yang satunya lagi di belakang tangan yang ini, kukunya juga sampai melingkar ke sini tuh, sampai ke belakang gitu tuh. Kelihatan nggak? Aduh, maaf jatuh lu ya. Sakit kan? Enggak kan? Aduh, ini ngeblur ya. Tuh pokoknya bau banget. Mandi makanya lu lot. Kukunya melingkar sampai ke sini di tangan kiri ya, tangan kiri. Tuh, kukunya melingkar sampai ke punggung. Rambutnya jarang-jarang ya, panjang tapi jarang-jarang karena rambutnya hampir kakinya lebih kakinya segini, rambutnya segini nih tuh. Oke. Itu dia perawakan jenglotnya. Kita sudah berhasil membuka dan membongkar jenglot. Ini tangannya, kakinya bisa digini nih, gua renggangin kayak gini. Tidak ini ya, agak aneh ya. Ini gue curiga ini tuh apa ya, dibuat dari apa gitu ya. Apa jangan ini beneran orang gitu? Oh damn. Ini ada airnya cuy, di sini nih ada airnya di bagian tenggorokan ini. Di bagian sini kayak ada airnya. Kayak ada apa ya? Ini maaf ya, matanya gue pegang dulu. Nih, kayak aduh tangannya, jarinya. Ini dia, oke, kukunya lepas.
gue lepas. Ini kayak tulang ya, sekilas kayak tulang. Kalau kalian perhatiin tuh kayak tulang apa ya, tulang ikan ya. Iya, kayak tulang ikan gitu loh. Kayak tulang ikan lah intinya tuh. Kukunya tuh di bagian ujung kukunya itu hitam. Bagian ininya putih nih. Putih apa ya, putih coklat gitu loh. Tapi di ujungnya tuh hitam. Hitam kayak gini. Orang mah unboxing gadget, gua unboxing jenglot. Oke, ini gua buka juga satu lagi. Aduh. Tapi di bagian tenggorokannya ya teman-teman ya, kalau kalian perhatiin nih. Ini di bagian tenggorokannya. Itu kayak ada airnya, tuh, air apa gitu. Di sini ada kayak air-air ya. Gua nggak tahu ini bisa kelihatan atau enggak. Karena kebutuhan kamera gue juga kamera yang bukan bisa fokus gitu loh. Semoga bisa, ya pokoknya gue wakilin pakai cerita lah ya. Ini ada air-airnya gitu loh teman-teman. Oke, saatnya gue foto dia dalam bentuk makro. Jadi kita akan lihat secara zoom mulai bentuk foto ya teman-teman. Let's go. Oke, ini gue coba rekam aja pakai tangannya dalam bentuk makro. Nah, ini perwujudan si jenglotnya ya. Kalau kalian perhatiin di bagian tenggorokannya, ini di bagian sini nih, di bagian tenggorokan yang ini agak basah ya teman-teman, kayak basah gitu. Dan tadi yang mana ini bagian kukunya yang di tangan yang bagian depan itu putus ini, sorry, nempel sama kain tadi. Tuh. Ini putus teman-teman. Nah, kalau kalian perhatiin ini kayak bentuk tulang ikan. Iya, kayak tulang ikan aja. Gitu. Nah, back to jenglot. Ini gue nggak tahu di bagian tenggorokannya itu emang basah begini atau gimana. Tapi kalau kalian mau tahu, kainnya ini kainnya, ini basahnya bukan main. Jadi nggak pernah kering gitu loh, basah. Nah, merahnya itu di kamera kok kayak merah jambu ya, kayak merah muda gitu ya. Tapi kalau kalian lihat langsung, ini kayak coklat-coklat gitu loh men. Tuh. Dan ini bukan kain kafan ya. Gua pernah melihat kain kafan tuh kayak gimana, tapi ini gue rasa bukan kain kafan karena teksturnya lebih, kalau dipantulin ke cahaya tuh tembus pandang gitu, kayak kain tipis itu teman-teman. Nah, back to jenglot. Jadi ini jenglot gue nggak tahu mau gue simpen atau mau gue bakar ya. Kayaknya kemungkinan kalau gue bakar ntar gue update juga apa gue bakar atau gimana gitu ya, karena tidak baik menyimpan sesuatu yang berbau-bau dengan kesetanan gitu ya. Nah, itu dia. Jadi dia sudah bersama kita dan itu dia unboxingnya. Kalau ini gue bakar ntar gue kabarin teman-teman juga ya. Akhirnya kita sudah membedah dia. Jujur gue mau buka bagian dadanya, tapi ini keras banget di bagian dada ini. Nggak tahu kedengeran sama mic gue atau nggak. Mic gue soalnya di leher ya. Ini tuh keras. Tuh. Ini keras banget. Jadi gue berusaha untuk dibongkar pun susah. Aduh. Tuh kayak gini. Ini gue tekan. Itu keras. Tuh. Sampai bunyi. Tuh. Keras banget. Gue bingung kenapa. Ini bisa keras banget di bagian dadanya, soalnya kayak ada tulangnya gitu loh. Kalau kalian perhatiin ada tulangnya gitu ya. Gue nggak tahu ini dibuatnya dari apa. Oke. Terus di bagian kakinya juga kayak gini. Yang tadi kayaknya nggak terlihat secara jelas ya dari video yang tadi.
Ini kakinya tuh kayak gosong gitu. Makanya ada beberapa cerita kalau jenglot itu adalah perumpamaan dari orang-orang yang bertapak dan tidak kuat dengan ilmu yang dia tuju, akhirnya menjadi sebuah jenglot yang kayak gini lah, kayak dimumikan gitu ya teman-teman. Bedah jenglot hari ini kayaknya cukup sekian aja, karena gue bingung lagi mau gue apain. Ini nggak bisa gue buka nih tangannya satu otomatis kehilangan kuku ya. Ini jari-jarinya nggak bisa gue kasih lihat ya kayaknya. Coba nih jari-jarinya yang di bagian yang putus tadi ya. Ini kan yang dari tangan kanan, tangan kiri. Nah, tangan kanannya yang ini nih. Tangan kanannya. Ini tangan kanannya, terus ada kukunya yang tadi putus. Jari-jarinya tuh kayak merengkel begini nih. Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini dia jenglotnya sudah kita bedah tadi dan kita lihat secara jelas melalui yang namanya pembedahan singkat ini ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja, ntar gue update kalau ini akan gue putuskan untuk gue bakar atau gue simpan. Nanti gue kasih tahu teman-teman ya. Kalau gue simpan pun juga kayak bakal gue rendam lama banget. Gue pengen dia tidak bau seperti ini ya, karena kamar gue terlalu bau gara-gara ini jenglot laknat ini. Teman-teman, thank you semua yang sudah menonton video ini dan terima kasih sudah memilih video ini untuk menemani malam kalian hari ini. See you next time teman-teman di tempat-tempat anggar lainnya, dan semoga kalian selalu sehat dan dipenuhi rezeki yang melimpah dan selalu bahagia ya teman-teman semua. Dan semoga di tahun yang baru ini video pertama gue di tahun ini berarti ya, di tahun baru ini menjadi sebuah keberkahan buat kita semua di tahun ini ya. See you next time teman-teman, sehat-sehat ya buat teman-teman semua ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemilik akun Keranda Maya TV izin pamit dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. See you next time. I love you all.